Halo, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sehat selalu ya, jaga kesehatannya. Selamat menikmati hari libur bersama keluarga tercinta ya. Saya hari ini di airport ini, di airport ya, di stasiun lah, boleh dibilang seperti itu. Ya karena hidup ini sebenarnya seperti kita di stasiun ini ya. Kita akan meninggalkan stasiun ini ya. Alarm itu seperti kita hidup ini ada yang memberikan alarm kepada kita sebagai tanda-tanda ya. Bagaimana kemudian kita mempersiapkan apa yang perlu kita persiapkan ya. Bergegas ya. Bergegas ya, bersegera pada apa yang mesti kita segerakan ya. Yang begitu juga dalam hidup ini ya, yang mentadbir hidup ini, yang mengelola hidup ini, yang mengendalikan hidup ini, menginginkan kita juga seperti itu, tapi dengan maha kasih sayangnya, dia kasih alarm juga. Ya, dia kasih alarm ke kita ya, lewat tanda-tanda kekuasaan Allah, fenomena alam ya. Dia juga mengirimkan orang-orang pilihannya yang kita sebut Rasul dan Nabi ya. Kemudian bersama Rasul dan Nabi dia bekali dengan firmannya ya, yang disampaikan oleh Rasulnya tadi. Itu sebagai alarm ya, sebagai peringatan untuk kita sebenarnya. Seperti kita di stasiun ini, kita nggak bisa kemudian sesuka hati kita ada di stasiun ini membuat apa saja. Ya kita ikuti kepada pengelola terminal ini ya. Apa yang selanjutnya harus kita siapkan, jam berapa kita harus bergegas, jam berapa kita bersiap-siap ya. Apa saja yang boleh kita bawa, apa saja yang boleh kita tidak bawa. Kalau kemudian kita bawa, kita letakkan di mana ya, sama. Dalam hidup itu seperti itu juga. Jadi sejatinya kita di dunia ini, kita hidup di dunia ini, kita pasti meninggalkan dunia ini. Dunia ini bagaikan terminal saja. Karena kita sejatinya dalam perjalanan menuju kepada kampung akhirat, menuju kepada kampung akhirat, menuju kepada kehidupan selanjutnya yang jauh lebih kekal, jauh lebih abadi ya. Di sanalah kehidupan sejati-jatinya kehidupan, nikmatnya hidup, hakikat hidup itu di sana. Tapi ini semua tentu sulit kemudian diterima, sulit dipahami kalau kemudian kita punya basisnya tadi tidak percaya. Problemnya kan banyak orang tidak percaya pada kehidupan selanjutnya. Padahal sebenarnya sangat nyata. Kenapa sangat nyata? Kehidupan selanjutnya itu ada. Ya, dari kita coba kemudian kita lihat kiri kanan kita, anggota keluarga kita, apakah masih lengkap? Bagaimana nenek yang ada di rumah, apakah masih ada? Kalau sudah tidak ada, dia sudah mendahului kita. Kirimkanlah doa untuknya. Kalau nenek kita berbuat baik, punya keturunan yang baik, punya keluarga yang baik, dia menikmati kehidupan yang baik. Pastinya di sana insya Allah. Lihat tante kita, paman kita di rumah, apakah masih lengkap? Karena sudah ada mendahului kita. Ya, orang tua kita. Seperti saya, Bapak Mama sudah mendahului, tapi saya senang. Bapak saya orang baik, hidupnya untuk kebaikan. Saya yakin Bapak saya senang di sana. Begitu juga Mama saya. Saya yakin Mama saya senang di sana. Karena Mama saya orang baik, punya keturunan juga, alhamdulillah. Kami bersaudara bertiga, laki semua. Insya Allah senantiasa mengikuti nasihat-nasihat ayah, ajaran-ajaran ayah, ajaran-ajaran keluarga kami. Tetangga kita sudah mendahului. Kalau kemudian kita hanya mengatakan, itu kan peristiwa alam saja kematian itu. Hello, kalau kemudian kita melihat itu hanya sekedar peristiwa alam, tidak ada kehidupan selanjutnya. Apa yang kita akan bilang kepada orang yang hidup di dunia ini tidak pernah dengan kebaikan, tidak ada sedikit pun mungkin
maslahat yang dia berikan kepada orang lain, hidup dengan gelap kemudian meninggal, sama dengan orang yang baik. Kalau memang sama, untuk apa kita berbuat baik? Nah, disinilah letak perbedaannya. Bagi kelompok yang tidak percaya, mengatakan ya semua itu asasnya selfish ya. Alasannya untuk diri sendiri. Kita berbuat baik ya untuk kita. Kita berbuat baik ya untuk kehidupan kita. Kalau kemudian kita tidak mendapat kebaikan, mungkin karma kehidupan sebelumnya, kan begitu. Tetapi kalau kemudian saudara-saudara kita, teman-teman kita yang kita tahu baik, kemudian dia mendapatkan kehidupan yang secara kasat mata kita melihat tidak happy, tidak bahagia, tidak senang dengan proses kematiannya, entah jatuh dari pesawat, entah itu tenggelam, apa yang kita bilang? Celaka. Di mana keadilan itu? Di mana keadilan? Padahal keadilan itu, hidup itu, dari apa yang dia lakukan semasa kita di terminal dunia ini, itu sebagai bekal yang nantinya kemudian kita hidup di kehidupan selanjutnya. Sama kita bepergian. Kalau kemudian tidak ada bekal, ada orang berbekalnya yang mesti material, yang kasat mata, berkoper-koper, berkotak box yang harus dibawa. Ada orang tidak perlu itu. Ada orang modal dari dirinya yang ada dalam dirinya yang dia bawa untuk dalam perjalanannya. Nah, kita mau milih yang mana? Cara cerdas ya kita memilih bekal kita, atau kita yang kita bawa adalah kebaikan kita, investasi kebaikan kita dalam kehidupan ini, dalam kita dimanapun yang kita tinggalkan, kita pasti akan insyaallah mendapatkan kebaikan yang kita investasikan dalam diri kita maupun tempat kita berada yang sebelumnya yang kita tinggalkan. Jadi seperti itu hidup ini sebenarnya. Kita sekarang di terminal dunia, pasti kita akan meninggalkan dunia ini, karena sejatinya kita hidup di dunia ini untuk meninggalkan dunia ini menuju pada kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang lebih baik. Tetapi dunia ini jadikanlah sebagai kendaraan yang terbaik untuk menuju kepada kehidupan yang lebih baik, lebih kekal insyaallah. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah dalam trek kebaikan, dalam jalan kebaikan, karena dengan kita istiqomah insyaallah sedikit tetapi kalau kemudian kita di dalam jalan kebenaran, insyaallah itu jauh lebih baik daripada kemudian kita mudi dalam berbuat baik. Kadang-kadang ya, itu kurang baik daripada kita istiqomah. Semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah tetap dalam jalan kebaikan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.